Sepatunya ini ada besinya, dia tidak akan leleh, bawahnya. Kalau kita pakai sandal atau sepatu biasa, masuk ke dalam rumah yang kebakaran, pasti bawahnya akan meleleh dan akan lengket ke lantainya. Tapi kalau kita pakai sepatu ini, tidak akan meleleh bawahnya, karena sudah bahannya anti panas. Nanti Kak Yupi juga dilengkapi sama SCBA, Self Contained Breathing Apparatus. Ini atau lebih singkatnya lagi namanya adalah tabung oksigen. Ini ada waktunya, biasanya 30 menit waktunya satu tabung. Tapi sebelum 30 menit harus keluar, karena nanti alarmnya bunyi, harus ganti tabung yang baru kalau memang kebakarannya belum ada. Nah, nanti ada maskernya juga, nanti agar asap tidak masuk ke dalam paru-parunya Kak Yupi. Nanti Kak Yupi juga bawa selang air panjang. Berat ya, ini beratnya baju ini 10 kilo. Ini tabungnya berapa kilo ini? Kira-kira 25. Jadi berat banget. Makanya seorang pemadam kebakaran itu satu harus berbadan sehat dan kuat, karena barang-barang yang dipakai ini berat sekali. Nah, ujungnya nanti ditancepin sama nozzle. Nozzle-nya ini juga berat, selangnya juga berat, nanti tekanan airnya juga berat. Makanya badannya harus seimbang, harus kuat. Nah, nanti ujungnya lagi ditancepin di mobil Jamwil. Mobil Jamwil itu isinya air 4.500 liter. Ada yang lebih besar lagi isinya, tapi mobilnya lebih besar lagi. Nah, bagaimana kalau kebakarannya masuk di gang sempit? Bagaimana ya? Jangan khawatir, nanti kalau kebakarannya masuk di gang sempit, nanti selang kita ini akan disambung. Ini selangnya yang paling kecil, ini ada ukurannya yang paling besar juga. Jadi tergantung bagaimana kebakarannya terjadi. Nah, ini kalau kebakarannya terlalu besar, nanti selangnya kita bisa, namanya wave connection, nanti selangnya bisa buat biasanya kebakarannya untuk dipadamkan di kanan dan kiri, biar tetap ada kayak bantengan ya Kak Ica ya, jadinya. Nanti Ayubi masuk dalam rumah kebakaran sambil cari korban juga di dalam. Ada nggak yang terjebak di dalam rumah? Biasanya ada yang sepuh-sepuh nggak bisa lari nih adik-adik, yang sakit nggak bisa melarikan diri ketika kebakaran terjadi. Nanti sama Kak Yupi digendong kalau nggak bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan nanti digendong. Nah, kalau bisa jalan nanti dituntun. Tapi kalau nggak bisa jalan nanti digendong. Nah, kalau sudah meninggal bagaimana Bu? Kalau sudah meninggal tidak boleh dipegang, tidak boleh diselamatkan. Karena apa? Takutnya dia meninggal sebelum kebakaran terjadi. Satu, karena dibunuh untuk menghilangkan jejak, rumahnya jadinya dibakar. Makanya kita kalau ada orang yang meninggal ketika rumah kebakaran tidak boleh pegang sama sekali, dibiarkan. Tuh, kan kasihan dibiarkan ya. Takutnya nanti sidik jari kita masuk, kita yang terkena. Jadi itu tugasnya polisi. Nanti ketika padam apinya, polisi akan datang untuk mengidentifikasinya. Kenapa kok meninggalnya? Kena asap atau karena dibunuh. Nah, nanti apinya sudah padam, Kak Yupi tugasnya adalah menyelamatkan harta benda yang tersisa. Jadi biasanya ada kebakaran, ada sisa-sisa barang nih, nanti kita kumpulin jadi satu, dicatat lalu diserahkan ke pemilik rumah. Nah, tugas Kak Yupi tadi yang kedua, pemadaman. Ada tugas lagi yang ketiga, yaitu penyelamatan. Penyelamatan apa saja yang diselamatkan kira-kira nih? Manusia, hewan,
ular, monyet, biawak